Bang, ini kemarin juga ada berita viral nih di sosmed di mana ada seorang pengusaha dari Surabaya yang menyuruh salah satu anak kecil muridnya berlutut dan menggonggong untuk bertengkar karena dia bertengkar dengan anaknya. Mungkin pandangan abang seperti apa nih bang lihat ini? Ya, pertama saya mengecam, saya mengutuk keras tindakan arogansi dari pengusaha ini. Kalau nggak salah namanya Ivan, kalau nggak salah. Ya. Saya mengutuk keras. Ya, yang pertama, sesama manusia dilarang saling merendahkan. Ya, apapun jabatanmu, berapapun banyak uangmu, nggak boleh arogan kayak begitu. Saya juga punya anak. Ya, ini jejak digital yang saya torehkan. Suatu saat nanti kalau anak saya ada masalah dan lain-lain, ya saya lihat kategori usianya juga. Ya, kategori usia anak saya berapa yang masih perlu saya ikut campur untuk menyelesaikan, atau saya sudah perlu untuk mereka juga belajar, apalagi ini anak cowok. Ya, dalam pergaulan, di sekolah, di lingkungan dan lain-lain, ya, school of life, ilmu di lapangan itu kan banyak yang akhirnya bisa memberikan pelajaran positif maupun negatif untuk keturunan kita. Mestinya kita sebagai orang tua sudah pasti, kalau saya di posisi Anda dan saya dengar-dengar kan juga memang ada aksi, ada reaksi. Tapi kan ini masalahnya ributnya kan ribut anak. Ribut anak mestinya ya orang tua kalaupun mau ikut-ikut, mestinya ada titik temu mediasi yang lebih beradab. Bukan seperti itu. Ya, saya terus terang sampaikan, tadi pun saya posting, saya akan kawal ini. Lawyer saya tadi sudah saya perintahkan juga untuk ngecek ke Jawa Timur, dan tadi barusan udah kasih laporan ke saya, sudah ada LP-nya. Ini yang info lawyer saya. Saya kalau bilang saya kawal, ya. Izin info bang, pihak sekolah sebagai wali sudah melaporkan di Polrestabes Surabaya, lawyer saya. Barusan nih, Pak Maci Ahmad. Jadi kenapa saya bersuara keras? Karena saya pribadi sebagai manusia, saya merasa direndahkan juga. Ya, dia lagi merendahkan anak kecil, disuruh sujud, disuruh menggonggong. Loh, dia manusia disuruh melakukan hal seperti itu. Saya pun juga manusia, merasa saya tersinggung loh. Dan ini Komnas HAM, Komnas Perlindungan Anak harus atensi kasus ini. Nggak bisa. Saya ada beberapa komen masuk, sudah berdamai bang. Menurut saya nggak boleh ada damai. Silakan Anda berdamai, tapi proses hukumnya tetap jalan. Supaya apa? Ada torehan jejak digital bahwa ini pernah ada kejadian begini nih, dan orangnya dihukum. Suatu saat nanti, entah keturunan saya, keturunan kita semua nanti, sampai kapanpun jejak digital itu kan akan jadi data di digital, nggak mungkin bisa hapus. Jadi orang akan belajar dari situ. Orang tua juga akan mengingatkan anak-anaknya. Suatu saat nanti dia gede, lu kalau udah kaya, punya duit, mau jadi pengusaha, mau punya jabatan apa, nggak boleh ya kayak begini ya. Udah ada contohnya nih, orang dia gara-gara begini viral, terus dihukum nih. Saya kira itu. Makanya tadi saya colek juga Polda Jawa Timur, Pak Kapolda, tolong Pak, ini diatensi. Saya kira kan mirip-mirip ya kejadian kayak misalkan ada video-video viral di jalan, koboi-koboi jalanan yang mungkin nodong pistol atau dia marah-marah teriak-teriak ke mobil, cepet kok ditangkap kok. Ini juga saya kira nggak boleh tebang pilih juga. Mau dia pengusaha kek, mau dia siapa kek, mau kenal siapa kek, mau foto sama siapa kek, bodoh amat. Nggak boleh ada arogan. Lalu foto sama jenderal, gue sering foto sama jenderal, tapi saya tidak memperlakukan orang seperti itu. Yang punya negara aja, presiden aja, nggak seperti itu. Santun sama masyarakat, baik, mikirin masyarakat. Ini lu baru jadi pengusaha, dan saya yakin di atas lu masih banyak orang-orang pengusaha yang lebih hebat. Nggak boleh arogan seperti itu. Sekali lagi saya mengutuk keras, mengecam. Dan saya tidak hanya berstatement, tapi saya akan kawal, saya akan cek, ya, supaya ada efek jerah. Biar kapok. Saya tidak membenarkan juga kalau ada mungkin perbuatan pembulian dari si anak ini. Antar anak mungkin yang saya dengar-dengar ada saling bully, saling ini. Tapi saya kira ada cara yang lebih beretika, beradab untuk memberikan efek jerah. Kan nanti bisa melibatkan pihak sekolah. Nah, kalau zaman saya dulu ada BP atau BK. Kalau sekarang saya nggak tahu tuh apa tuh. Masih sama apa enggak.
bisa lapor ke sekolah. Kan ada sekolah. Waktu anak di rumah tanggung jawab keluarga. Ketika anak di sekolah, guru, kepala sekolah tanggung jawab. Laporkan ke pihak sekolah. Ini mekanisme yang benar menurut saya. Saya edukasi ke masyarakat. Laporkan ke sekolah, duduk bareng. Solusi dari sekolah apa? Ya, apakah diskors? Apakah hukuman apa yang bisa membuat si anak ini punya rasa takut juga, efek jerah juga. Kalau memang kan kita harus melihat dari dua arah. Bisa jadi anaknya yang pengusaha ini, yang arogan itu bisa jadi lebay juga. Bisa jadi melebih-lebihkan cerita juga. Kan nggak tahu kita. Ya, dari sisi sini juga kita harus konfrontir juga. Apapun itu masalahnya, lu nggak bener, lu nggak patut. Seorang anak kamu suruh sujud, kamu suruh bersujud di depan lu, emang lu Tuhan? Manusia cuma boleh bersujud sama Tuhan pencipta. Ya, emang kamu siapa? Tuhan. Kamu minta orang bersujud di depanmu. Terus abis itu suruh gonggong pula. Ya, teman-teman media, tolong coba cari tahu info nomor telepon anak yang disuruh sujud sama gonggong itu. Kasih tahu ke saya. Titipkan salam saya. Saya mau bikin sukses itu anak. Ya, ini saya konferensi pers resmi saya. Ya, viralkan. Temuin sama anak itu. Saya biayain dia mau kuliah dimanapun, di luar negeri, dimanapun sampai dia lulus kuliah, sampai jadi orang. Saya kawal dia. Saya semua biayain 100% pendidikan dia. Ini anak nih yang lagi diintimidasi sama oknum seorang pengusaha yang sangat memalukan. Saya pengusaha dan saya malu. Anda nggak boleh bilang Anda pengusaha. Pengusaha nggak kayak gitu. Pengusaha itu humanis, harus memanusiakan manusia. Ya, emang lu bisa kerja sendiri. Ya, saya marah betul-betul. Tolong diviralkan nih statement saya nih. John LBF, saya kepengen nih anak yang diintimidasi ini sama si pengusaha Surabaya arogan ini nih. Ya, saya mau sekolahin dia. Saya mau biayain pendidikan dia. Dia mau kuliah di luar negeri, di Amerika, di 100% biaya saya tanggung. John LBF kalau ngomong nggak cuma ngomong, saya buktikan. Sudah ada datanya beberapa anak-anak yang saya biayain sekolahnya sampai nanti lulus kuliah. Saya kawal. Ya, supaya apa? Suatu saat nanti umur Anda kan makin tua, anak ini makin gede, dan Anda akan lihat nanti anak ini sukses. Tapi saya akan titip pesan sama dia. Kamu nanti ketika kamu sukses nanti nggak boleh kamu contoh orang ini arogan seperti itu. Orang itu awal kehancuran adalah arogan. Awal kehancuran adalah semena-mena. Lihat aja, tunggu aja. Awal kehancuran orang itu ketika dia merasa lebih tinggi daripada orang lain dan dia merendahkan orang lain, itu adalah awal dari segala kehancuran. Makanya saya paling takut disuruh sombong. Mohon maaf teman-teman, dari dulu saya sampai sekarang konsisten. Saya sudah mulai kurang-kurangin nih. Kalung saya udah mulai saya copot. Pelan-pelan saya kepengennya lepas semua nih. Jadi kayak orang biasa aja. Sendal jepit, kaos, membaur dengan semua orang, gak ada jarak. Saya kepengen begitu. Karena itu yang akan membuat kamu lebih sustain, orang lebih nyaman, orang lebih suka, orang lebih happy ada di sebelah kamu. Coba kalau penampilan kamu udah parlente, terlalu ini, orang juga mau deket kamu, mau ini kamu juga ini, ya. Jadi saya meminta dari Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polda Jawa Timur, tolong, ini suara saya juga mewakili suara masyarakat. Saya kira polisi punya posisi sebagai penegak hukum, bisa tindakan preventif, tidak bisa tindakan preemptif, ya. Tugas polisi melayani, melindungi, mengayomi masyarakat. Saya kira ini ada masyarakat Anda, anak di bawah umur yang mengalami perbuatan yang zalim, saya bilang. Ini di ruang publik. Kalaupun itu tidak, video itu nggak viral pun, anak ini mentalnya bagaimana? Psikologinya bagaimana? Disuruh sujud, bapaknya dimaki-maki, ditantang-tantang, ditarik-tarik ketika bapaknya mau nyelamatin anaknya suruh bangun. Ya, apapun saya tidak melarang Anda membela anak, tapi cara Anda membela anak keterlaluan. Ya, saya pun ayah, saya pun punya anak 2 laki-laki, ya. Tapi saya pastikan saya tidak akan pernah, apapun yang terjadi, saya tidak akan pernah melakukan tindakan sebiadab itu, saya bilang. Itu. Tapi
berarti dalam waktu dekat akan segera mencari. Kan teman-teman media juga kasih datanya ke saya hubungin. Kalaupun saya